selama Anda belum mengurus izin prosedur yang sesuai dengan aturan OJK, ya Anda kami blokir. Jadi jangan lihat kata sementaranya, tapi lihat kata blokirnya. Siapapun bisa membuat, dan itu biasanya 1 minggu selesai. Lebih dari 1.000 perusahaan pinjaman online ilegal serbu masyarakat. Mereka menawarkan uang tunai dengan cepat. Bunga pinjaman rendah, prosesnya pun mudah. Masyarakat kian tertarik. Berharap hidup lebih mudah dengan kucuran dana segar, pinjaman online ilegal justru mendatangkan masalah. Hutang bertumpuk, hitungan bunga pinjaman yang terus menjerat. Nasabah kian tercekik sistem fintech ilegal. Berbagai macam ancaman dan makian didapat oleh salah satu nasabah pinjaman online ilegal ini. Salah satu nasabah fintech ilegal kami temui. Ancamannya ya tentang mutilasi, ancam-ancam saya kalau ketemu akan saya bacok atau segala macam gitu mungkin. Dan inilah potongan suara telepon yang berhasil direkam oleh korban. Gak usah lu bayar ya. Yang jelas keluarga lu udah gue semua set. Bilang udah bayar, gue suruh kirim mutakhir rekening, lu nggak mau set. Gue bilang kan dari pagi lu nggak usah bayar ya. Sistem fintech ilegal terus memakan korban. Nasabah kian tertipu rentenir online itu. Jika telat membayar, nasabah berhadapan dengan cara-cara kasar dari fintech ilegal. Salah satu korbannya melapor ke polisi. Polisi pun turun ke lapangan. Atas laporan korban fintech ilegal, Polres Jakarta Utara langsung menggerebek sebuah ruko di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Jangan sampai di close, jangan sampai di close. Di dua ruko ini, dua perusahaan pinjaman online ilegal bernama Barakuda dan Vega Data diduga beroperasi. Saat penggerebekan berlangsung, puluhan orang sedang bekerja. Sono, lurus. Dari situ berawal kami melakukan penyelidikan dan kami mengetahui akhirnya ada sebuah PT yang bergerak di bidang pinjaman online yang berposisi di daerah Pluit. Dan kami seketika itu melakukan langkah-langkah tindakan penggerebekan masuk ke dalam sebuah ruko tersebut, di mana ruko tersebut ada ruko 4 lantai, di mana digunakan untuk beroperasi adalah ruko di lantai 2 dan ruko lantai 3. Setelah kami telusuri, di sana ternyata ada 2 PT yang beroperasi dalam satu ruko tersebut. Yaitu yang pertama adalah PT Barakuda Fintech Indonesia dan kemudian PT Vega Data. Dari penggerebekan ini polisi menetapkan 5 orang tersangka. 3 orang di antara mereka adalah direksi dari 2 perusahaan pinjaman online ilegal tersebut. 2 orang lainnya terbukti melakukan ancaman dan intimidasi saat melakukan penagihan. Peredaran fintech ilegal tak pernah sepi peminat. Nasabah tidak sadar ada sistem yang menyandera mereka. Ujungnya mereka terjerat bunga dan sistem pembayaran yang tidak masuk akal. Sekitar 4.000 orang korban fintech ilegal melapor ke lembaga bantuan hukum. Otoritas jasa keuangan mulai kewalahan. Fintech lending ilegal ini memang sangat mengkhawatirkan kita bersama karena jumlahnya sangat besar. Kalau kita lihat data yang ada sampai saat ini ada 1.898 fintech lending ilegal
kita bandingkan dengan fintech lending yang terdaftar di OJK yang saat ini berjumlah 164, ini tentu sangat besar potensi fintech lending ini yang tentunya merugikan masyarakat kita. Di tahun 2019, Otoritas Jasa Keuangan mendeteksi ada sekitar 1.898 perusahaan pinjaman online ilegal. 40% diantaranya beroperasi dari luar negeri. Mereka menyasar masyarakat yang terdesak kebutuhan uang. Cara mudah pinjam uang lewat smartphone itu mampu menjerat masyarakat. Jika telat bayar, segala macam teror akan dialamatkan kepada peminjam. Pasca digerebek Satreskrim Polres Jakarta Utara, suasana kantor Vega Data yang merupakan pinjaman online ilegal kini sepi. Aktivitas semua karyawan dihentikan. Polisi juga memasang polis lain di sepanjang pintu masuk kantor. Beberapa komputer terlihat masih menyala. Lalu bagaimana cara para debt collector alias penagih utang fintech ilegal ini melakukan penagihan? Jadi di lantai 2 ini tempat mereka melakukan penagihan. Mereka sebut dengan desk collection namanya. Desk collection, jadi kurang lebih di sini ada sekitar 30-an orang yang bertugas untuk melakukan penagihan. Mereka melakukan penagihan dengan melalui media elektronik seperti WhatsApp ataupun SMS. Jadi by telepon ataupun by SMS. Nah, ini salah satunya headphone ini mereka gunakan untuk menelpon dan menagih para customernya begitu. Perlihatkan nggak Bang, salah satu contoh di mana si pelaku ini mengancam korbannya seperti itu? Ya, kemarin kita dapatkan satu contoh desk collection yang melakukan penagihan itu sampai mengancam keluarganya. Mungkin kita bisa lihat di WA-nya. Nah, ini salah satu contohnya. Mereka juga mengirimkan voice note. Ini isinya kalau kita dengarkan berupa ancaman akan membunuh keluarga, memutilasi, memaki-maki. Nah, ini kemudian dia juga ada ini. Nah, ini kata-katanya kita pikir sangat tidak manusiawi ya. Mereka akan gua habisin keluarga lu katanya. Akan mengancam juga dan memaki-maki. Dan inilah pengakuan salah satu debt collector dari Vega Data dan Direksi Barakuda. Fintech itu terkenal sama penagihan yang kasar, terus kemudian ada ancaman segala macam. Betul. Itu benar nggak sih kayak gitu? Memang ada gitu. Itu mungkin sudah setelah dengan baik, dengan banyak toleransi, itu mungkin sudah tidak didapat, maka timbullah seperti itu. Memang atas dasar kita yang pertama beban, ada target, kemudian ketika kita tidak mencapai target, ya kita mau tidak mau oleh perusahaan di-push terus dengan kata-kata ayo push terus. Nah, dari situlah itu artinya kita ya lakukanlah gitu berbagai hal. Direksi Fintech Ilegal Barakuda mengaku saat ini perusahaannya sedang dalam proses izin ke OJK. Namun fintech ilegal yang dikelolanya keburu mencari nasabah. Barakuda Fintech 当时起的这个公司的名字吧，也是跟 Vega Data 类似的公司吗？它是用于申请 OJK 用的。 Salah satu direksi Barakuda yang sudah ditetapkan menjadi tersangka tidak mengetahui akan sumber dana perusahaan tersebut. 当时是这样，因为 Barakuda 这个公司我来的时候，它之前已经都形成了，只是其中有一个人离职，然后把我名字换上去的。
然后您可以从 Barracuda 的注册的那个公司章程上看到，我的名字是后来是5月份换上去的。至于因为当时他在申请 OJK 的过程当中，他是需要有这个名字在嘛，然后就把我的名字替换上去了。那么至于他的那个成本是哪里来的，你知道吗？这件事情你也有，你要把钱放进去吗？还是怎么样？ Benarkah mendapatkan pinjaman dari pinjaman online ilegal itu bisa dilakukan dengan mudah? Tim telusur mencoba membuktikannya. Saya ingin mencoba membuktikan kepada pemirsa di rumah untuk mencoba mendaftarkan di salah satu aplikasi pinjaman online yang bisa dikatakan ilegal. Benar nggak sih, mudah atau tidak gitu. Makanya saya akan mencoba membuktikan. Di sini di handphone saya banyak sekali SMS masuk, yaitu penawaran di pinjaman online. Di sini ada keterangan Anda dapat memperoleh uang tunai sampai maksimum 5 juta dalam waktu 3 menit. Saya akan mencoba mengklik link yang masuk ke SMS saya, melakukan download. Saya klik OK. Nah, dia mulai mendownload sekarang. Nah, pada saat masuk, mulai di sini muncul tulisan izinkan Smart Dana untuk mengakses kontak. Saya akan coba izinkan untuk mengakses kontak, izinkan. Nah, kemudian izinkan untuk melakukan dan mengelola panggilan telepon, izinkan. Tentang SMS, izinkan. Untuk lokasi, izinkan. Jadi ada 4, yaitu kontak, terus kemudian penggunaan telepon, kemudian foto, dan terakhir adalah lokasi. Di sini adalah silahkan pilih jumlah pinjaman. Ini ada 1.200.000, kemudian jangka waktunya 7 hari. Jadi uang yang akan saya terima itu adalah 750.000. Sedangkan dari 1.200.000 ya, jadi bisa dikatakan bisa kena potongan itu sekitar 450 sampai 500.000 nih. Terus kemudian pada saat pelunasan dalam waktu 7 hari itu saya harus mengembalikan uang tersebut senilai 1.242.000. Coba saya akan ajukan pinjaman. Oke. Nah, di sini ada informasi identitas, kemudian informasi pribadi, informasi kontak, dan informasi pekerjaan. Saya klik. Nah, ini udah saya verifikasi semua. Izinkan Smart Dana untuk mengambil gambar dan merekam video, izinkan. Untuk mengakses foto, jadi di sini muncul lagi nih permintaan untuk mengakses video dan foto di handphone kita, izinkan. Setelah kita melakukan proses yang tadi, akhirnya saat ini data saya sedang di review atau dianalisa oleh mereka. Jika memang data saya diterima, pasti nanti akan masuk ke rekening saya dengan nilai yang tadi ya, yang saya terima itu 750.000, dan dalam waktu 7 hari saya harus mengembalikannya 1.242.000. Melihat maraknya pelanggaran yang dilakukan oleh pinjaman online, bagaimana tindakan pemerintah mengatasinya? Dan bagaimana kemudian menyaring aplikasi pinjaman online yang kian menjamur di smartphone? Mewabahnya aplikasi pinjaman online di Play Store ataupun App Store membuat masyarakat terpancing untuk melakukan pinjaman. Proses pinjaman yang mudah makin menggiurkan masyarakat. Nasabah pun tergoda. Disinilah bahayanya. Si peminjam akan terjebak dengan syarat dan ketentuan yang dibuat oleh perusahaan pinjaman online tersebut. Karena memang mereka ini ilegal, mereka tidak menaruh aplikasi mereka pada Play Store maupun Apple Store. Tapi mereka membuat link tautan. Nah, sehingga cara mereka
menemukan ataupun menjaring nasabahnya adalah dengan SMS blasting. Masyarakat kita masih banyak yang kemudian terpengaruh oleh iklan-iklan, informasi yang kemudian ternyata menyesatkan mereka. Memang terlihat menggiurkan di awal, sangat mudah proses untuk mendapatkan kredit pinjaman dalam waktu sejam 2 jam kemudian cair. Tapi ternyata juga ada penipuan kadang-kadang di beberapa fintech yang ilegal tadi. Pelaku fintech ilegal tidak gentar dengan ancaman pemerintah. Saat Kementerian Komunikasi dan Informatika mendeteksi adanya aplikasi fintech ilegal, Kominfo hanya bisa memblokirnya. Jadi memang saat ini masalah yang terjadi adalah dengan kemajuan teknologi informasi, pada saat kita hentikan hari ini, dia bisa ganti nama, bikin lagi aplikasi baru. Nah, ini menjadi tantangan bagi kami tentunya dari Satgas Waspada Investasi. Kami secara berlanjut juga dengan Kemenkominfo melakukan cyber patroli, mendeteksi secara dini aplikasi-aplikasi ini sehingga kita bisa hentikan secara segera tentunya. Sebenarnya siapapun bisa membuat. Artinya kalau misalkan saya tidak bisa software engineer, saya bisa menyuruh orang untuk membuat, bikin fintech gitu ya. Dan itu biasanya 1 minggu selesai. Hanya sekedar pinjaman online gitu ya. Kita bikin pinjaman online, masukkan data, kemudian upload foto KTP, kemudian upload foto kita megang KTP, kemudian nomor rekening, udah selesai, sebatas itu. Saat masyarakat terjerat sistem pinjaman online ilegal, ulah penagihan pinjaman kerap dilakukan dengan cara yang tak sopan, bahkan tidak manusiawi. Bahwa masalah pinjaman online, penyebaran data pribadi, penagihan yang sedemikian diikuti oleh tindak pidana itu berangkat dari pengambilan, pengumpulan, dan penyebaran data pribadi yang tidak diatur di negeri ini. Berdasarkan data yang dirilis oleh OJK, di akhir tahun 2019, OJK telah memblokir 1.898 pinjaman online yang ilegal. Sedangkan data dari Kementerian Kominfo, sepanjang tahun 2019, Kominfo sudah memblokir sebanyak 3.282 aplikasi pinjaman online ilegal dan website. Bagaimana dana segar dari pinjaman online ilegal itu bisa merugikan nasabah? Jika nasabah mendapat pinjaman, maka dana yang diterima nasabah hanya 70%-nya saja dari nilai nominal pinjaman pokoknya. 30%-nya adalah potongan dengan alasan administrasi dan lain-lain. Dengan masa pinjaman 7-10 hari, nasabah harus mengembalikan pinjaman sesuai dengan nilai pokok pinjaman, ditambah bunga pinjaman hampir 10%. Betapa menjerat, bukan? Dari putaran uang yang dikucurkan kepada satu orang peminjam saja, pelaku rentenir online alias fintech ilegal itu dapat meraup keuntungan sebesar 40 hingga 50% dalam waktu singkat.